Ya, saudara, ketentuan syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden ini juga dibahas sebetulnya dalam undang-undang yang dinilai masih bersifat multitafsir. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan sudah tidak bisa multitafsir lagi, sebetulnya sudah jelas. Khususnya terkait pernah menjabat di jabatan yang sama sebanyak 2 kali. Ada yang menegaskan tidak boleh, ada juga yang menafsirkan berbeda. Nah, seperti apa sebenarnya duduk permasalahannya? Kami segera membahasnya bersama pakar hukum tata negara, Profesor Juanda. Selamat pagi, Prof. Pagi, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Prof, multitafsir atau tidak itu pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 kita yang sudah diamandemen? Tidak. Tidak ya? Ya, jelas. Kan norma ketentuan pasal itu jelas di sana disebutkan bahwa Presiden dan wakil memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dia dapat dipilih kembali. Kata-kata itu hanya, kemudian disambung lagi hanya 1 kali masa jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi ya. Artinya di situ sudah jelas kata sesudah, berarti sudah ada yang sebelumnya. Nah, kalau kita masuk kepada personal, Yusuf Kala misalnya. Yusuf Kala ini kan pernah mendampingi wakil presiden untuk wakil presiden SBY. Ya. Berarti sudah pernah. Sudah pernah. Terus setelah itu 1 kali. Setelah kali dia sudah menjadi wapresnya Jokowi, ya kan? Jadi sudah 2 kali. Yang multitafsir yang mana? Pertanyaan saya yang mana? Bahwa yang dikatakan ini berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, nggak disebutkan di sini. Di situ sebenarnya kan tidak perlu lagi, kalau menurut saya kan, bahwa tidak perlu ditafsirkan, sudah jelas dan tegas. Kan kata-kata setelah itu berarti ada 1 kali sebelumnya, dan setelah itu sekali, berarti jelas. Nah, tetapi untuk menjawab itu sebenarnya di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, itu di pasal 169 huruf N, dan ingat baca penjelasan huruf N itu. Jadi undang-undang pemilu itu adanya? Ya, ada penjelasan itu. Baik berturut-turut maupun tidak. Jadi tidak ada lagi untuk ditafsirkan lagi itu. Di dalam penjelasan huruf pasal 169 huruf N itu sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud 2 kali itu ya bisa berturut-turut ataupun tidak. Jadi multitafsirnya harusnya sudah tidak multitafsir lagi. Sudah ditafsirkan oleh undang-undang, walaupun sebenarnya secara konstitusional pasal 7 itu sendiri menurut saya tidak perlu ditafsirkan, sudah jelas logika hukum kita sudah masuk kepada hal yang 2 kali yang dimaksud itu adalah 2 kali baik berturut maupun tidak berturut. Nah, dan itu juga perlu kita sadari bersama, mengelola negara ini ya berdasarkan konstitusi yang ada, tidak zigzag. Maksudnya apa itu, Prof? Zigzag itu kan dulu kan pernah kita memperjuangkan bahwa masa jabatan presiden sebelum di amandemen itu kan itu yang multitafsir itu, yaitu bahwa presiden dipilih oleh MPR, ya kemudian setelah itu bisa dipilih kembali. Nah, teruslah maka zaman Orde Baru Pak Harto sampai 5-6 kali. Nah, kan sudah dipilih lagi. Nah, berpengalaman dari masa lalu itulah kita tidak lagi mau mengulangi lagi, maka kita membatasi 2 kali paling banyak. Seperti juga banyak negara yang sudah melakukan ya, seperti Amerika Serikat, di beberapa negara Eropa pun demikian. Artinya disinilah untuk mengelola negara demokrasi ini memang ada pembatasan kekuasaan, ada pembatasan jabatan di dalam sebuah negara, yaitu dalam konstitusi. Nah, kalau ini sekarang kita akui memang apa yang dikemukakan oleh banyak orang, dan saya sendiri berpikir bahwa pasangan Jokowi sama JK ini memang ideal. Tapi ingat, ideal jangan melanggar konstitusi. Ideal jangan melanggar konstitusi. Yang sempat dipikirkan begitu adalah oleh misalnya PD Perjuangan, yang saya dengar pasangan ini kalau memang bisa dimajukan akan ideal begitu, sehingga 5 tahun lagi Jokowi JK sedemikian rupa 2024 nanti akan ada tokoh-tokoh muda yang betul-betul baru memimpin Indonesia, mungkin akan dites di dalam kabinet Jokowi JK yang berikutnya di dalam pemilih 2019. Hal yang menarik sih, hal yang bagus sebetulnya, tetapi jangan melanggar konstitusi, begitu ya, Prof ya?
Jadi yang ideal tadi, saya pikir saya mengingatkan pada para penyelenggara seluruh rakyat ini, marilah hormati konstitusi. Kalau tidak menghormati konstitusi, memang kalau ada wacana untuk misalnya katakanlah lebih dari 2 kali, Ya. tidak apa-apa. Asal kesepakatan bangsa ini melalui prosedur yang benar, melalui MPR, robah Undang-Undang Dasar 45 itu lagi. Sebelum sampai ke sana ya Prof ya, kalau multitafsir ini masih ada yang ingin sebagai sebuah pendapat, enggak ini masih multitafsir, walaupun Prof tadi sudah mengatakan begitu. Itu penyelesaiannya kemana ya kalau kayak begitu? Saya kira memang ya. Dimajukan kemana begitu? Ya, saya pikir begini, saya tidak melihat memang kalau memang misalnya katakanlah kedudukan MK itu kan tidak untuk memberi fatwa Ya. terhadap sebuah undang-undang dasar. Tetapi dia adalah ada fungsi dan wewenang untuk menguji undang-undang ketika ada judicial review. Ya. Tapi sebuah undang-undang, ya, sebuah undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau memang merubah Undang-Undang Dasar misalnya, Ya. itu kan kewenangan dari MPR. Oke. Nah, oleh karena itu saya kira kalau memang wacana seperti ini, katakanlah bagian dari sebuah demokrasi kita, saya kira tidak juga salah. Tetapi saya mohon jangan zigzag ketika ada kepentingan yang misalnya sesaat, maka ide itu untuk melanggar konstitusi yang sudah disepakati. Oke. Kemudian terus berlanjut, nanti bagaimana kita bernegara kalau begini? Ya, saya mengerti itu. Tapi masih saya ingin coba melihat bagaimana kemudian kemungkinannya. Oke, berarti kalau misalnya saya ingin tetap Jokowi JK begitu, ada kelompok-kelompok yang masih menginginkan, berarti dia harus melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 terutama pasal 7-nya. Ini walaupun tadi Profesor sudah mengatakan ya jangan zigzag begitu ada kepentingan ini diubah. Andai kata itu terjadi, memang gampang merubah amandemen itu. Waktunya cukup atau enggak? Kan Agustus sudah harus mendaftar kan, Prof? Saya kira begini ya, memang kita ini termasuk kalau kita lihat dari sebuah tipe konstitusi ini adalah dari segi bentuk dan mekanisme perubahan sebuah konstitusi itu memang adalah tipe konstitusi yang rigid. Kenapa yang rigid? Sulit untuk merubah. Itu salah satu ya, tipe konstitusi yang rigid itu adalah begitu sulit, begitu tidak mudahnya untuk merubah sebuah konstitusi. Kenapa? Yang kita sudah sepakati bersama. Kenapa Undang-Undang 45 kita begitu Undang-Undang kan? Dasar 45 itu sudah jelas untuk merubah Satu pasal misalnya. pasal ataupun satu ketentuan dalam konstitusi kita. Pertama, dia harus sepertiga untuk mengagendakan perubahan itu satu. Sepertiga dari anggota dari jumlah total. Sepertiga anggota dari jumlah total misalnya kan itu Di MPR itu ya. mengagendakan dulu. Setelah diagendakan maka sudah oke, sudah terpenuhi, maka 2/3 dari anggota harus hadir dalam sidang MPR itu. Ketika ini dibahas. Oke. Gitu. Nah, kemudian apa? Argumentasi pasal mana, alasan harus jelas. Apa? Setelah itu terpenuhi, maka yang terakhir adalah 50% plus 1 suara harus menyetujui, baru Ya, baru terpenuhi kemudian itu, bisa diubah. baru diubah. Nah, pertanyaannya apakah mungkin? Saya kira nggak tahu kalau memang ini suatu keajaiban lah. MPR ini tidak ada kerja lain nanti, itu tiap hari, tiap bulan, ya maraton melakukan pekerjaan untuk merubah itu. Ya, saya kira perubahan itu untuk apa? Argumentasi harus jelas. Untuk 3 kali atau 6 kali atau 4 kali. Nah itu kan jadi persoalan hukum juga nanti. Ya, saya rasa untuk sampai ke berbagai aspek kemudian yang dirasakan adil justru akan sangat panjang. Yang ada sekarang sebetulnya sudah ada untuk keberadilan dan sudah disepakati bersama. Jadi mungkin stay di situ saja ya Prof. Ya, saya kira begini, kita akui Jokowi JK adalah sebuah pasangan yang ideal dan saya pikir adalah harmonisasinya tercapai, terwujud dan terlihat dalam 5 tahun ini ya. Dan memang kalau memang mau ide itu saya kira tidak salah dalam sebuah demokrasi. Iya. Tapi yang penting perlu diingat dalam sebuah demokrasi itu ada regenerasi kepemimpinan. Kepemimpinan artinya begini. Katakanlah Pak JK tidak bisa lagi, maka harus ada lagi muncul
generasi penerus atau penggantinya. Ya. Yang saya kira juga tidak Harus kalah. diberikan kesempatan juga. Nah, tentu harmonisasi dengan Jokowi kalau memang ini harus juga kita pertimbangkan. Berhubung Profesor Juanda menyinggung itu, saya akan bacakan juga ini untuk pemirsa Sapa Indonesia. Sebetulnya memang muncul nama-nama lain yang sempat digadang akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan juga calon presiden di 2019, termasuk Joko Widodo sendiri. Namun yang tidak kalah menarik perhatian, siapa yang kemudian akan mendampingi Jokowi jika ia sudah digadang menjadi calon presiden, terutama dari PD Perjuangan, yang kemudian pasangan ini bisa merebut hati rakyat Indonesia. Kita lihat, yang santer diperbincangkan adalah nama Wakil Presiden Yusuf Kala. Meski sudah menolak untuk maju lagi sebagai calon wakil presiden di pemilu 2019 mendatang, karena selain terbentur dengan Undang-Undang Dasar yang kita bahas, Pasal 7, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga disebut menjadi salah satu calon yang sebenarnya memang paling ideal untuk mendampingi kembali Jokowi. Selanjutnya ada nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar, yang juga disebut siap jika ia dipasangkan nantinya dengan Joko Widodo untuk Pilpres 2019 mendatang sebagai cawapres. Caimin, panggilan akrabnya, pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di periode 2009-2014. PKB mengklaim telah memiliki relawan dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung hal ini. Yang lain, politisi dari Partai Amanat Nasional yang juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan disebut sejumlah pihak mampu mendampingi Joko Widodo untuk kembali maju dalam Pilpres 2019. Namun menanggapi hal ini, Ketua Umum PAN ini menyebut jika dirinya hanya mengikuti kehendak dari kader PAN. Zulkifli mengklaim lebih mementingkan bagaimana bekerja dengan maksimal untuk masyarakat. Ada lagi, satu lagi, meski P3 mengklaim tetap akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, siapapun cawapresnya, namun Ketua Umum P3 versi Muhammad Rumahmud Mursi juga disebut memiliki kompetensi untuk maju mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Nah, jadi sebenarnya nama-namanya sudah muncul. Nama JK mengemuka seperti kita bahas tadi memang paling ideal, bisa nggak 2 kali sehingga kemudian Pilpresnya akan lebih tenang tampaknya, begitu kan Prof ya, tapi jangan melanggar konstitusi. Nah, nama-nama lain muncul kok begitu ya. Jadi nama-nama itu aja sudah cukup bagus menurut Profesor. Ya, saya kira begini ya, perlu juga dipertimbangkan. Itu kan dari partai politik. Ya, saya bukan apa-apa. Sebagai rakyat, ya dalam posisi sebagai rakyat, apakah tidak dipertimbangkan juga sebagai nama-nama di luar partai politik? Di luar partai politik, misalnya dari akademisi katakanlah. Ya dulu kan pernah, mohon maaf, tapi tidak itu saya sebutkan nama ya. Saya kira dari akademisi ada beberapa. Kita menyebut aja, misalnya Pak SBY di periode kedua memilih Pak Budiono, begitu, bukan dari partai politik. Dan memenangkan Pilpres pada waktu itu kan. Ya, dan biasanya dari akademisi ini, mohon maaf, kalau kita bicara persoalan ini persoalan alternatif. Ya lebih manut dan lebih ini dia santun kalau dia jadi wapres, misalnya, ya kan gitu. Karena tidak ada kepentingan dari sebuah partai politik. Bukan tidak punya kepentingan, saya kira tidak punya kekuatan real di partai politik, sehingga dia tahu diri kan gitu. Nah, saya kira itu salah satu pemikiran alternatif. Maksud saya untuk supaya dinamisasi dan demokrasi kita ini kan berjalan secara tertib 5 tahun ke depan. Jadi konstitusi kita tidak dilanggar. Misalnya. Konstitusi itu tidak dilanggar. Kemudian ada juga tokoh-tokoh lain misalnya. Ada misalnya pensiun ABRI misalnya. Kenapa tidak? Yang memang negarawan yang sudah teruji. Atau dari kepolisian boleh saja. Atau tokoh agama sendiri. Misalnya. Apa kalangan manapun terserah misalnya. Yang penting menurut Jokowi cocok. Atau menurut capres yang lain cocok. Dimajukan sehingga kelihatan bahwa demokrasi kita tidak hanya lip services. Dan sekali lagi demokrasi seperti apapun pentingnya ini menjaga nasionalisme dan kebangsaan, jangan sampai melanggar konstitusi. Begitu ya, Prof. Oke, sudah jelas tampaknya Profesor, mudah-mudahan pagi hari ini kita didengar banyak pihak. Jadi semoga ini tidak berlanjut lebih daripada kemudian berkembang di mana kemudian waktunya justru terbuang. Sementara Agustus sudah harus muncul nama cawapres untuk Pak Jokowi. Ideal ya, tetapi jangan melanggar konstitusi. Ya, terima kasih banyak untuk itu. Juga. Kita ketemu lagi Profesor John.